Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk pagi hari ini ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Jadi kita nggak perlu absen satu-satu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya struktur pembelajaran kita pada hari ini. Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Jadi berbusana muslim itu merupakan cerminan umat muslim dalam berkepribadian juga dalam keindahan. Nah, berpakaian yang seperti apa? Yaitu berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, nah ada 6 sub pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai perintah menutup aurat. Nah, bagaimana sih perintah menutup aurat yang sebenarnya? Perintah siapa? Ya, perintahnya Allah. Yang kedua, memahami aurat dan batasan-batasannya, yaitu apa saja batasan-batasan aurat pada laki-laki, bagaimana batasan-batasan aurat pada perempuan. Nah, lalu memahami dalil-dalil menutup aurat. Nah, jadi kita bukan berdasarkan katanya siapa, tapi berdasarkan dalil. Jadi secara bagaimana sih dalil-dalil secara jelas dan rinci yang menyatakan bahwa menutup aurat merupakan perintah. Kemudian makna busana muslim untuk muslimah. Bagaimana sih busana muslimah itu? Nah, lalu yang kelima, menunjukkan perilaku berbusana muslim ke muslimah. Jadi dalam Islam berbusana muslim juga hendaknya diiringi dengan berperilaku yang baik. Lalu membiasakan perilaku berbusana muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana agar perilaku berbusana muslimah ini tidak hanya dipakai dalam momen tertentu saja, tidak hanya dipakai di masjid doang untuk auratnya, tidak hanya pada saat Ramadan aja, tapi bagaimana agar berbusana muslimah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pakaian syar'i dan bukan syar'i. Nah, bagaimana menurut anak-anak mengenai pakaian ini? Udah syar'i belum kira-kira? Ya, ini belum syar'i. Kenapa? Karena belum menutup dada. Kenapa menutup dada? Nah, nanti kita masuk ke pembahasannya. Lalu, bagaimana yang ini? Apakah sudah sesuai dengan syar'i? Maksud pakaian syar'i adalah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini sudah menutup dada, tapi ada bagian-bagian tertentu yaitu masih ketat. Lalu selanjutnya, nah ada yang ini gimana? Nah, ya ini pakaiannya sudah cukup panjang, tapi tidak kerudungnya belum nutupin dada, lalu masih nampak kakinya, tidak pakai kaos kaki. Nah ini dia 2 pakaian muslimah ketika keluar rumah yang belum menopause. Ya, berarti kewajiban untuk aurat yang utama terus bagi wanita adalah yang belum menopause. Nah, kewajiban muslimah menutup aurat. Nah, seperti inilah kewajiban menutup aurat yang sebenarnya, yaitu memakai kerudung, menutup dada, lalu pakai pakaian longgar. Nah, ada landasannya enggak? Tentu saja ada. Nah, kita lihat di Al-Quran. Yang punya Al-Quran silakan bisa dibuka ya. Bagaimana di surah An-Nur ayat 31 mengenai khimar dan kerudung, dimana Allah sendiri yang menentukan perintah itu di dalam Al-Quran. Yang bunyinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah
dilarang mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, di sini banyak nih beberapa poin bisa kita ambil. Yang mana perintah Allah surah An-Nur 31 menahan pandangan. Jadi kita boleh menahan hal-hal yang baik. Bagaimana kita menahan kemaluan. Nah, di sini ada bab sendiri bagaimana kita harus menjauhi zina. Lalu selanjutnya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Nah, pakaian seperti ini otomatis tidak menampakkan perhiasan. Kalungnya nggak kelihatan tentunya. Anting-antingnya nggak kelihatan juga kan. Nah, lalu yang kecuali biasa nampak ada badannya apa? Yaitu wajah. Dan bilang mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, surah An-Nur ayat 1 ini memperjelas bagaimana kerudung yang kita pakai itu harus nutupin dada. Kemudian, nah di surah Al-Ahzab ayat 59 mengenai jilbab. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di surah Al-Ahzab ayat 29 kita bisa lihat di sini bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak perempuan, serta istri orang mukmin. Kita orang mukmin kan, orang-orang beriman. Nah, dari sini bagaimana surah An-Nur itu diperintahkan kepada wanita yang beriman. Jadi yang bagi yang mengaku beriman maka dia akan menutup aurat. Nah, kemudian ini di surah Al-Ahzab ayat 59 bagaimana Nabi diperintahkan agar istri-istrinya, anak perempuan dan istri seorang mukmin agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Nah, jadi di dalam Al-Quran jilbab adalah pakaian longgar. Nah, itu inilah pakaian longgar. Nah, pakaian longgar yang diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh. Kenapa? Tujuannya agar mereka mudah dikenal bahwasanya mereka adalah wanita muslim, supaya mereka tidak diganggu. Nah, perintah Allah ini merupakan wujud dari kasih sayangnya Allah. Next. Nah, ini dia. Jadi, seperti apa yang dikatakan syar'i? Yang pertama, haruslah menutup aurat. Apa sih aurat? Nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian kedua, jangan memakai pakaian yang tipis. Mengapa? Agar tidak menampak bagian dalamnya. Karena dalam Islam menutup aurat tujuannya adalah untuk menghijabi, itu menutup, bukan membungkus. Nah, makanya dilarang memakai pakaian tipis. Jadi tujuannya untuk melindungi, menutupi bagian dalam. Kemudian yang ketiga, tidak memakai pakaian yang terlalu ketat atau sempit. Nah, ini juga bagian dari adab berpakaian bagi muslimah. Tidak ketat, tidak sempit. Dan artian berarti memakai pakaian longgar. Lalu, nah ini dia adab berpakaian bagi laki-laki. Kalau tadi sudah bagi perempuan, laki-laki juga memiliki adab berpakaian. Yang pertama, bagaimana laki-laki juga wajib menutupi aurat. Kemudian mengenakan pakaian sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kemudian mulai dari sebelah kanan, tidak mengenakan pakaian syukur atau sensasional. Pakaian apa itu? Yaitu pakaiannya menarik sensasi, menampakkan bentuk bagian auratnya. Kemudian yang kelima, tidak memakai emas dan pakaian sutra. Nah, ini juga bagian dari adab, mana laki-laki dilarang memakai emas. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai wanita. Mengapa? Agar mereka mudah dikenali. Mereka adalah laki-laki, tidak boleh sama dengan perempuan. Nah, next. Nah, ini yang aurat. Nah, tadi kita membahas tentang aurat. Nah, apa sih aurat itu? Nah, kita lihat. Aurat berasal dari kata awir yang artinya hilang perasaan. Itu secara bahasa. Secara istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aurat merupakan batasan minimal tubuh yang wajib ditutupi. Nah, kita bisa lihat bahwa laki-laki antara pusat sampai lutut. Nah, kalau gitu boleh dong pakai boxer aja kemana-mana. Ya boleh, tapi kita perhatian juga di mana tempat, kondisi. Ketika di masjid misalnya, di mana sholat menghadap Allah, tidak mungkin kita hanya memakai pakaian celana yang hanya menutupi antara perut sampai lutut. Sah, tapi adab menghadap Allah. Bagi yang masih
kurang baik. Karena sebagaimana bahasan kita di awal, di mana berpakaian muslim-muslimah itu juga cerminan dari akhlak berperilaku yang baik. Kemudian bagi perempuan, aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan wanita itu adalah telapak depan dan telapak belakang. Jadi hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana ketika sholat gitu kan? Sebenarnya mukena yang kita pakai di Indonesia itulah pakaian syar'i sebenarnya gitu. Hanya saja kebanyakan dari kita hanya memakai itu ketika sholat gitu. Lalu bagaimana ketika muslimah sudah memakai menutup seluruh tubuh kecuali dan telapak tangan, tapi tidak mungkin kena sah selagi menutupi wajah dan telapak tangan serta tidak ketat dan tidak terawang. Lalu selanjutnya mengenai dari perintah menutup aurat. Nah, di sini kita bisa lihat dari surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan istri Nabi untuk menutup aurat agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Itu perempuan zaman Zahiliyah. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 53. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahram. Nah, itulah jadi fungsinya juga hijab. Di hijab adalah pembatas penghalang, gitu kan? Nah, ini makna jilbab dan busana muslimah. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana di surah Al-Ahzab ayat 9 dibahas bahwa jilbab adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lalu apa itu busana muslimah? Busana muslimah adalah pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakatnya. Nah, ini dipertegas lagi. Tadi kita bahas kan anak-anak ya mengenai surah Al-Ahzab ayat 9, bagaimana perintah pada istrinya untuk wanita mukminah, anak-anak perempuan untuk memanjangkan jilbab ke tubuhnya agar mereka mudah dikenali, sehingga membedakan oh ini wanita muslim, ini bukan wanita muslim. Lalu di surah An-Nur ayat 21, Allah berfirman kepada seluruh hambanya agar menjaga kehormatan diri berupa menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menjaga auratnya. Nah, menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah. Nah, ini beberapa perilaku muslimah. Kita sudah mengamalkan busana muslimah yang baik, yang benar, yang santun sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka inilah selanjutnya sopan santun dalam bertanah, jujur dan amanah, gemar beribadah, gemar menolong, menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Pelan-pelan perilaku ini bukan perilaku mulia dari seorang muslim. Bagaimana pengamalan busana sesuai syariat Islam yang baik, tentunya pelan-pelan juga akan membawa kita kepada perilaku yang baik. Lalu, berdasarkan, bagaimana? Jelas belum yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kalau yang belum, boleh kita tanyakan. Dan boleh juga kita simpulkan bagaimana berbusana muslimah yang sesuai dengan syariat ya. Nah, ini tadi kan berdasarkan kita bahas tadi bagaimana berbusana muslimah yang mencerminkan kepribadian, yaitu sesuai dengan syariat Islam, yang mana berpakaian syariat Islam itu sehari-hari, tidak hanya digunakan saat sholat saja. Nah, yang kita bahas tadi bagaimana perintah menutup aurat. Jadi menutup aurat merupakan perintah. Jadi nggak ada yang namanya bukan anjuran. Menutup aurat merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memahami aurat dan batasannya. Tadi apa? Aurat muslimah, aurat
seorang laki-laki antara pusar sampai lutut, lalu aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lalu memahami dalil-dalil menutup aurat. Apa saja anak-anak? Ya, surah Al-Ahzab ayat 29 dan surah An-Nur ayat 31. Lalu makna busana muslim-muslimah. Bagaimana busana muslim-muslimah? Ya, menutup aurat, menunjukkan perilaku busana muslim-muslimah. Bagaimana perilaku sopan santun. Dan sudah dibahas juga kan beberapa perilaku yang baik. Lalu membiasakan perilaku busana muslim-muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi berperilaku berbusana muslim-muslimah digunakan tidak hanya pada momen tertentu, bukan pada untuk masjid, bukan pada bulan puasa saja, tapi pada sehari-hari apabila kita menemui lelaki atau wanita yang bukan mahram. Nah, itu dia bahasan ibu pada hari ini. Semoga dapat memahami dan semoga bagi kita yang belum menutup aurat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga kita ini menutup aurat, karena bahwasanya menutup aurat itu merupakan perintah, bukan anjuran. Menutup aurat merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Allah untuk menutupi, untuk melindungi aurat yang kita punya, karena aurat merupakan perhiasan yang kita punya yang hanya boleh dilihat oleh mahram kita saja. Yaitu dia. Mudah-mudahan bermanfaat bahasan kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum.